Apa ini aman dimakan? Kadang kita melihat bintik-bintik aneh pada kentang dan bertanya-tanya apakah harus membuangnya. Berikut ini 10 fakta makan atau buang. Tahukah kamu bahwa setiap tahunnya sekitar 54 miliar kilogram makanan dibuang hanya di Amerika Serikat saja? Angka ini berarti hampir 40% dari seluruh makanan di Amerika terbuang sia-sia. Orang-orang membuang makanan saat nggak yakin dengan bahan-bahannya, itu tindakan pencegahan yang masuk akal. Tapi gimana kalau makanan itu aman untuk dimakan dan tampilannya aja yang nggak biasa? Makanan pertama dalam daftar ini adalah daging sapi. Orang-orang cenderung lebih berhati-hati dalam hal daging. Bayangin kamu membeli daging sapi mentah di toko, setelahnya kamu menyadari ada bagian berwarna coklat pada daging tersebut. Kalau kamu langsung membuangnya, dengerin penjelasanku ya, itu normal. Bahkan ada lapisan coklat juga di dalam daging sapi. Apa warna merah terang berarti daging masih segar? Belum tentu. Saat daging pertama kali dipotong, warnanya marun. Jika segera dikemas dalam wadah hampa udara, warnanya akan tetap seperti itu. Tapi kalau daging terpapar udara selama 15 menit, maka oksigen akan menyebabkan perubahan warna menjadi merah. Warna merah berubah menjadi coklat saat reaksi biokimia dimulai. Hal ini bisa memakan waktu beberapa jam dan para pekerja di toko bahan makanan menggiling daging beberapa kali sehari untuk mendapatkan warna merah cerah karena mereka tahu konsumen berhati-hati terhadap daging sapi berwarna marun. Jika daging sapi dibungkus dalam plastik tembus oksigen, warnanya akan berubah merah terang setelah terpapar oksigen. Selama daging masih berbau dan terasa segar, serta disimpan dengan benar, seharusnya masih aman untuk dikonsumsi. Pernahkah kamu menemukan garis-garis gelap di bawah cangkang udang? Hewan yang satu ini punya cerita yang mirip dengan daging sapi. Garis-garis hitam pada daging udang berkaitan dengan fenomena alam. Ini muncul secara bertahap setelah udang diangkat dari air. Daging terpapar oksigen dan warna hitam semakin terlihat seiring waktu. Pola udang itu sendiri juga bisa menjadi faktor. Garis-garis hitam ini bisa jadi merupakan perubahan warna yang terjadi secara alami pada udang. Kita ambil contoh kucing, mereka juga memiliki pola warna berbeda, tapi spesiesnya sama. Lain kali kamu bisa melakukan eksperimen mini di dapurmu, taruh beberapa udang bersebelahan dan amati perbedaan kecil pada pola warna udang. Udang akan berbau tidak sedap ketika sudah nggak bisa dimakan lagi, jadi kalau bau dan rasanya masih segar, jangan dibuang ya. Bolehkah memakan yogurt berjamur? Zat hijau di permukaannya sama sekali nggak menarik, tapi kalau bagian itu dibuang, di bawahnya akan terlihat yogurt yang bersih. Jawaban singkatnya adalah buang aja. Jamur hanya terlihat di bagian atas, tapi mungkin sudah masuk ke dalam. Belum lagi rasanya yang pasti tidak enak. Kebanyakan jamur nggak berbahaya, tapi ada juga loh yang menghasilkan zat beracun. Jamur hijau adalah jenis Penicillium. Apa kata itu terdengar nggak asing? Itu jenis jamur yang juga digunakan dalam antibiotik penisilin. Jangan seneng dulu ya, mengonsumsi yogurt berjamur nggak akan menyembuhkan infeksi bakteri. Jamur hanya akan merusak produk susumu. Pada tahun 2013, ada wabah terkait satu produk yogurt. Produsen menyerahkan produk tersebut ke toko-toko seperti biasa. Setelah beberapa waktu, mereka menerima banyak keluhan. Para konsumen mengatakan yogurt tersebut tampak seperti sup dan rasanya seperti sudah basi. Ternyata ada sejenis jamur yang mungkin melepaskan karbon dioksida. Itu membuat produk bersoda dan kembung. Perusahaan dan ilmuwan independen mengatakan jamur ini biasanya tidak berbahaya bagi manusia. Tapi lebih dari 200 orang dilaporkan terkena dampaknya. Jadi hal-hal semacam ini masih bisa terjadi ya. Kamu harus mempercayai instingmu. Kalau kamu cukup beruntung melihat jamur dalam kemasan yang baru dibuka, hubungi produsennya. Kamu bisa menyelamatkan orang lain dari hal yang sama dengan memberitahu produsen tentang masalah sistemik dan mencegah potensi limbah produk di masa depan. Selain itu, produsen mungkin akan mengganti rugi dengan memberimu yogurt yang masih enak, atau lebih baik lagi, mereka akan memberimu kupon untuk mendapatkan produk gratis. Kenapa bagian dalam alpukat kadang terdapat bintik-bintik coklat ya? Sebenarnya itu bisa dimakan, tapi kamu mungkin nggak mau memakannya.
Alpukat adalah sumber banyak vitamin seperti vitamin C, E, K, dan B6, serta nutrisi seperti magnesium, kalium, dan banyak lagi. Alpukat bekerja keras untuk menyimpan kandungan-kandungan tersebut. Nutrisi, air, dan gula banyak terkandung dalam buah ini. Iya, secara teknis alpukat digolongkan sebagai buah. Nah, alpukat punya saluran transportasi sendiri layaknya pembuluh darah. Saluran ini biasanya nggak kasat mata sampai ada sesuatu yang nggak biasa. Alpukat mungkin disimpan dalam suhu yang terlalu dingin dalam waktu yang lebih lama dari seharusnya. Akibatnya, sel-sel jaringan melemah dan mulai rusak. Para ahli mengatakan disimpan di lemari es setelah dipanen selama beberapa minggu sebelum dibeli, maka akan timbul kecoklatan pada serat-seratnya. Fenomena ini akan terlihat setelah alpukat disimpan dalam suhu ruangan selama beberapa hari. Jangan menyalahkan diri sendiri, ini bukan salahmu kok. Jadi, boleh dimakan atau harus dibuang nih? Boleh aja memakan alpukat yang berbintik-bintik coklat, tapi cicipi terlebih dulu ya. Rasanya mungkin nggak seenak alpukat biasa. Gimana dengan bagian putih di bawah kulit kentang? Dimakan atau dibuang? Bagian ini juga seperti bekas memar berwarna gelap tapi tidak hitam. Kalau lapisan luar kentang terlihat normal, bagian putih yang tampak aneh itu bukanlah jamur. Kentang yang berjamur akan membusuk, dagingnya akan menjadi lunak, berkerut, atau kenyal. Selama bagian luar kentang tampak bersih dan normal, kemungkinan tidak ada pertumbuhan mikroba berbahaya di dalamnya. Area putih yang mencolok ini bisa terbentuk karena memar pada kentang yang kemungkinan terjadi di ladang selama masa panen. Kesimpulannya, kentang ini boleh dimakan. Ada juga masalah lendir putih yang keluar saat kentang diiris. Kamu bisa melihat bekasnya di talenanmu. Para ahli mengatakan sebagian kentang memiliki kadar air dan pati yang lebih tinggi. Akibatnya, talenan menjadi sedikit lebih kotor dari biasanya. Gak perlu khawatir ya. Aku akan melanjutkan dengan bentuk kentang yang lain, bukan karena aku suka semua olahan kentang dan bisa memakannya di semua hidangan, mulai dari sarapan sampai makan malam, tapi karena ingin tahu apa sebenarnya bintik-bintik coklat pada keripik kentang. Boleh nggak sih kita makan atau harus dibuang? Anggap saja ini sebagai ketidaksempurnaan kecil, ini nggak mempengaruhi keamanan keripik. Bintik-bintik itu ada karena memar atau akibat proses menggoreng. Kadang kita mendapati bawang putih yang sudah tumbuh. Iya, bawang putih itu sudah bertunas. Pertanyaannya, apakah siung yang sudah bertunas boleh dimakan atau harus dibuang nih? Kalau tunas hijau ada di tengah siung bawang putih, nggak apa-apa. Harap diingat bahwa rasa bawang putih akan lebih tajam dari biasanya. Tapi nggak masalah jika digunakan dalam makanan yang dimasak karena akan bercampur dengan bahan makanan lainnya. Rasanya sih seharusnya nggak terlalu tajam. Boleh nggak sih kita makan apel yang berulat? Kebanyakan orang bahkan nggak tahan membayangkan nggak sengaja memakan apel berulat. Tapi itu masalah kebiasaan. Jadi jawabannya adalah ya, itu boleh dimakan. Lagi pula ulat menambah protein pada buah. Hewan-hewan ini nggak membawa parasit berbahaya. Mereka masuk ke dalam apel, bagian lubangnya mungkin nggak enak karena sudah agak busuk. Selain rasanya, bagian ini aman untuk dimakan. Yang mungkin nggak begitu aman adalah memakan apel yang jatuh. Apel yang jatuh itu mungkin sudah tergeletak di tanah selama beberapa waktu. Pada saat itu mungkin cukup bagi bakteri berbahaya dari tanah untuk menyelinap masuk ke dalam apel. Ada beberapa kasus di mana orang-orang mengalami masalah kesehatan karena meminum jus dari apel yang jatuh tanpa dipasteurisasi. Iya, apel itu sudah terkontaminasi bakteri berbahaya. Pas lagi belanja di supermarket, kamu ngelewatin rak telur dan akhirnya pengen beli telur. Ada yang cangkangnya putih, ada juga yang coklat. Mana yang lebih bagus ya? Sebetulnya nggak ada bedanya sih. Warna cangkang telur cuma nunjukin jenis ayamnya. Unggas ini menghasilkan dua pigmen warna berbeda. Dan kamu bisa milih telur sesukamu karena komponen nutrisinya hampir sama. Mana duluan nih, telur yang cangkangnya coklat atau yang putih? Gosok gigi dengan pasta gigi seukuran kacang udah cukup banget kok. Iklan telah menggembar-gemborkan pasta gigi yang memenuhi sikat sebagai strategi pemasaran, agar kita segera beli pasta gigi lagi. Pesawat ninggalin jejak putih di langit biru akibat kondensasi karbon dioksida, uap air, dan bahan bakar yang terbakar.
Saat cuaca dingin, uap udara panas juga bisa keluar dari mulutmu kan? Prinsip serupa juga berlaku pada pesawat terbang. Suhu di atas sana bisa sangat dingin, lalu gas buang dan udara hangat mulai keluar dari turbin. Saat semuanya bertabrakan dengan udara dingin, terbentuklah garis uap tebal. Kebanyakan spray hotel berwarna putih. Warna ini dipilih untuk nunjukin tingginya standar kebersihan mereka. Makin putih dan bersih spraynya, makin mewah juga kesan hotel yang mereka pamerin. Bercak dan kotoran lebih gampang terlihat pada spray putih. Dengan begini, tamu hotel akan ngerasa kalau kamar mereka memang baru dibersihin. Bensin kelihatan mirip pelangi di genangan air, karena keduanya nggak bisa nyampur. Makanya, bensin ngebentuk lapisan tipis di atas permukaan air. Saat cahaya memantul dari air dan lapisan bensin, terbentuklah warna pelangi. Tanda jangan ganggu di pintu kamar hotel nggak diartikan sebagai keharusan, tapi cuma anjuran. Pelayan dan staf hotel akan masuk ke dalam kamar kalau mereka mencurigai ada masalah, apalagi kalau si tamu nggak ngelepas tanda ini selama 24 jam. Kenapa ya jarum jam selalu bergerak ke kanan? Alasan utamanya karena matahari. Saat orang di zaman dulu nemu jam matahari, bayangannya selalu bergerak ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Jam mekanik pertama kali ditemukan oleh orang di belahan bumi utara, jadi jarumnya selalu bergerak ke kanan. Kalau di zaman now, kita menyebutnya dengan istilah searah jarum jam. Kira-kira kenapa nih kebanyakan cup pesta punya warna merah? Warna merah bikin kita lebih gampang ngeliat minuman di atas meja, meski di situ ada berbagai snack dan hidangan lain. Tulis aja namamu pada cup yang udah kamu pakai untuk minum. Dengan begini, cupmu nggak akan ketukar sama punyanya orang lain. Menurut psikologi, warna merah dianggap mampu mendorong tindakan. Jadi, cup merah ini seakan-akan bisa ngomong, minum aku. Taksi kuning diyakini berasal dari Italia pada abad ke-15. Ada juga petugas pos yang memakai kabin kuning untuk nganterin surat agar kereta kudanya jadi pusat perhatian. Sekitar 60-80% orang yang mayoritas berumur 15-25 tahun terbiasa merinding kemudian ngerasain deja vu. Tapi hal ini cuma terjadi sebentar dan gak bisa diprediksi. Para saintis belum bisa mastiin penyebab deja vu dan mereka gak bisa mengontrolnya. Untuk nyari tahu lagi, mereka nyiptain memori pada pasien yang dihipnotis. Kemudian para saintis ini meminta si pasien untuk ngelupain atau mengingat memorinya. Beberapa saat kemudian, si pasien mengalami deja vu. Sedangkan saintis lain meniru deja vu dalam realitas virtual dengan berbagai adegan game yang kelihatan mirip. Eksperimen tersebut bikin mereka yakin kalau deja vu adalah ingatan yang mengecoh. Jadi singkatnya, kita memasuki situasi yang mirip dengan kejadian lalu, tapi kita nggak terlalu mengingatnya. Kemudian, otak mendeteksi kemiripan ini dan bikin kita ngerasa pernah melihat kejadian tadi. Dari sinilah istilah deja vu muncul. Versi lain menganggap deja vu sebagai kesalahan ingatan yang kemungkinan besar disebabkan oleh stres. Saat kita ngerasa tertekan atau harus memproses banyak informasi sekaligus, sebagian info ini malah jadi ingatan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kali ini kamu mau ngajakin anak bulmu ke taman anjing. Di sana anjingmu ketemu anjing labradoodle dan mereka mulai asik main bareng. Tapi ekornya mulai bergerak cepat dan mereka jadi saling gigit. Waduh, keduanya sama-sama ngincar leher tuh. Saking paniknya, kamu langsung membawa anjingmu pulang. Sebetulnya nggak apa-apa juga sih kalau kamu tetap di situ. Saat bermain-main, anjing bisa ngebuka mulut mereka untuk gulat mulut atau adu rahang. Itu nunjukin kalau mereka sedang berinteraksi secara sehat dengan anjing lain. Mereka mewarisi kebiasaan ini dari leluhur serigala. Saat masih kecil, anjing harus belajar keterampilan penting termasuk berkelahi. Dan gerakan saling gigit saat bermain cuma tiruannya aja. Setelah dewasa, anjing harus bisa melindungi diri dan tahu batas. Dengan saling kejar, bergulat, menggeram, dan menggigit muka anjing lain, mereka bisa bersosialisasi dan main-main. Kita juga nunjukin perilaku serupa di dunia manusia loh. Misalnya, kakak adik yang saling ngejailin. Anak kucing di bawah 2 tahun juga suka bermain-main dengan saling gigit. Mereka terbiasa saling tindih dan menggigit leher kucing lain untuk ngelatih insting berburu. Di alam liar, kucing bergerak cepat dan sangat garang, dan sifat ini nggak bisa hilang. Saling gigit juga bisa mengajari anak bulmu untuk lebih lembut saat mereka main bareng manusia. Jadi ada bagusnya juga kan?
Kucing suka nyakar-nyakar perabot sampai ninggalin bekas untuk nandain kepemilikannya. Mereka juga bisa mengganti kuku, meregangkan punggung, dan ngelurusin bahu saat nyakar-nyakar. Wah, kebetulan ada sofa empuk tuh. Ukuran dan teksturnya juga pas banget buat kuku kucing. Biar sofamu nggak jadi sasaran empuk si Anabul, sebaiknya cari pengganti yang pas ya. Dengan begini, kucingmu tetap bisa nyakar-nyakar dan ngungkapin emosinya. Kucing umumnya takut sama timun karena bentuknya mirip banget kayak ular. Mereka akan langsung lompat untuk melindungi diri dari gigitan. Benda panjang lain seperti terong dan mainan juga menyebabkan reaksi serupa. Jadi sebaiknya jangan ledekin kucingmu pakai benda kayak gitu ya. Kondisi mental mereka bisa keganggu. Ingat loh, kita juga harus merhatiin mental health mereka di dunia perkucingan. Ikan punya insang dan sirip, tapi nggak punya leher. Makanya mereka punya tulang menghubung tengkorak dan tulang belikat. Kalau ikan punya leher yang bisa bergerak maju mundur, mereka akan kesulitan berenang. Dan kalau mereka punya leher, dunia sains akan langsung mencoretnya dari klasifikasi ikan. Jadi menurut definisinya, hewan berleher udah pasti bukan ikan. Leher tertua yang pernah tercatat dimiliki hewan aneh yang hidup 375 tahun yang lalu. Sebagian tubuhnya berupa ikan dan sebagiannya lagi berupa tetrapoda atau hewan berkaki 4. Air hujan nggak selalu membasahi tanah. Di tempat kering dan panas, hujan akan langsung menguap sebelum sampai ke tanah. Inilah yang disebut dengan phantom rain. Tetesan hujan tebal kelihatan jatuh dari langit, tapi di saat yang bersamaan, semua tetesannya nggak sampai tanah. Lingkungan di sekitar situ jadi kelihatan kering. Tikus bisa ketawa saat digelitiki. Dalam sebuah eksperimen, para peneliti mulai menggelitiki tikus. Lalu hewan pengerat itu meresponnya dengan mengejar tangan mereka. Semua kera besar termasuk gorila, orangutan, bonobo, dan simpanse juga bisa ngerasain geli. Umumnya mereka merespon gelitikan dengan tawa khas seperti manusia. Penguin, anjing, meerkat, dan berbagai hewan lain juga nunjukin reaksi serupa. Tiap negara punya sistem registrasi kendaraannya sendiri, termasuk juga warna plat nomornya. Warna plat nomor di Australia sangat beragam. Motif dan desainnya juga bervariasi. Di Inggris Raya, plat nomornya punya 2 warna, yang belakang berwarna kuning dan yang depan berwarna putih. Tapi tulisannya tetap berwarna hitam. Aturannya nggak selalu kayak gitu sih. Plat nomor di Amerika Serikat pernah memakai tulisan putih atau silver. Sejak tahun 1979, aturannya mulai diubah dan masih berlaku sampai sekarang. Semua plat nomor kendaraan harus terbuat dari bahan reflektif. Jadi kalau plat nomor di belakang mobil punya warna putih, cahaya yang terpantul juga berwarna putih, dan itu nggak sah. Gajah ngebuka telinganya yang super lebar untuk mendeteksi suara, tapi kadang mereka bisa mendengar bunyi dengan bantuan kaki. Saat mendeteksi suara di kejauhan, gajah akan diam sambil menunduk ke depan. Jadi mereka memakai kaki depan sebagai tumpuan berat badan atau malah mengangkat salah satu kaki depan mereka. Wah, keren juga ya punya kemampuan pendengaran dengan bantuan kaki. Pernah coba pengoles mentega berbentuk clam stick? Dengan penemuan ini, membuat sandwich di pagi hari jadi makin mudah. Asal jangan sampai keliru dengan lem stick yang asli ya. Lip balm daging adalah pasangan yang keren untuk si stick mentega. Produk ini sudah dijual online. Kebayang nggak sih mengoles bibirmu dengan daging goreng sebelum pergi? Bukan seleraku sih, tapi unik juga. Gambar gadis ceria dalam logo Wendy's terinspirasi oleh putri sang pendiri rantai restoran fast food itu, Dave Thomas. Wendy adalah nama panggilannya. Kalau diperhatikan lebih cermat, kamu bisa lihat di kerah bajunya tertulis kata mom. Entah disengaja atau enggak, ini menjadi simbol yang menunjukkan sensasi serasa di rumah sendiri saat berada di restoran itu. Seperti telur ayam, telur burung unta juga cuma akan mengandung embrio jika dibuahi burung unta jantan. Kalau enggak, kamu cuma akan dapat putih telur dengan kuning telur yang besar di dalamnya. Ukuran kuning telur itu setara dengan 24 kuning telur ayam. Jadi, sebutir telur burung unta bisa mengenyangkan satu regu yang terdiri dari 10 orang. Tapi telur burung unta nggak begitu enak dimakan. Orang yang pernah nyobain bilang rasanya mirip banget kayak telur ayam, lemah, lembut, dan agak manis. Tapi cita rasanya lebih tajam.
Telur burung unta juga lebih kaya magnesium dan zat besi dibanding telur ayam, tapi lebih sedikit vitamin A dan E-nya. Satu telur burung unta akan memberimu sekitar 2.000 kalori, sedangkan rata-rata telur ayam cuma 75 kalori. Sulit untuk memasak dan memakan telur burung unta, jadi nggak mungkin kamu sarapan pakai telur ini tiap hari. Cangkangnya tebel banget, kamu bisa menginjaknya dengan 2 kaki dan telur itu nggak akan pecah. Karena itu kalau mau bikin omelet telur burung unta, kamu akan butuh bor atau palu. Dan wajan raksasa untuk menampungnya. Bukan, yang lebih besar lagi. Iya, segitu. Merebus telur burung unta butuh waktu hampir 90 menit. Bunyi merambat 4 kali lebih cepat di bawah air dibanding di udara. Karena itu, penyelam sering kebingungan menentukan asal bunyi. Wah, wilayah udara Disneyland punya level perlindungan kayak di Gedung Putih atau Pusat Antariksa Kennedy. Dilarang terbang di atas taman hiburan itu tanpa pengecualian khusus. Pembatasan itu diberlakukan tahun 2003 demi alasan keamanan. Jadi sekarang, kamu nggak akan pernah ngeliat satupun pesawat atau drone melintas di atas taman itu. Belum lama ini ilmuwan memutuskan silsilah keluarga dinosaurus harus digambar lagi untuk pertama kalinya dalam 130 tahun. Rupanya ada 2 spesies dinosaurus yang harus dijadikan satu kelompok sejak awal. Yaitu spesies pemakan daging berpanggul kadal seperti T-Rex dan pemakan tumbuhan berpanggul burung seperti Stegosaurus. Rupanya manusia masih berevolusi. Ilmuwan telah melacak beberapa juta anomali manusia. Ternyata, pelan tapi pasti, beberapa gen yang berbahaya akan hilang dari DNA kita. Pastinya kalau mau pergi ke ruang angkasa, salah satu hal yang kamu pikirkan adalah pakaian ruang angkasa. Tapi tahu nggak sih, kamu bisa bertahan di ruang angkasa meski tanpa pelindung apapun. Ya, tapi jangan ngarep terlalu tinggi dulu, soalnya kamu cuma akan bertahan 15 detik maksimal. Itulah waktu terlama sampai kamu hilang kesadaran karena suplai oksigen ke otak akan berhenti. Logo Apple pertama didesain tahun 1976 dan menampilkan Sir Isaac Newton yang duduk di bawah pohon apel dengan apel yang nyaris jatuh di atas kepalanya. Logo ini kelihatan terlalu rumit dan gak jelas bagi banyak orang, maka Steve Jobs ingin agar logo itu diganti. 941, waktu yang ada di iklan-iklan iPhone itu bukan semata angka acak. Di tahun 2007, untuk pertama kalinya, Steve Jobs memperkenalkan iPhone kepada publik setelah presentasi selama 41 menit, tepat pukul 9:41. Menara Eiffel itu bisa 15 cm lebih tinggi di musim panas. Saat kamu memanaskan zat tertentu, partikel-partikelnya mulai bergerak lebih aktif dan volumenya membesar. Ini disebut pemuaian karena panas. Ketika suhu turun, zat itu menyusut lagi. Efek seperti itu tampak lebih jelas pada gas, tapi kamu juga bisa melihatnya dalam benda cair dan benda padat, termasuk besi. Pelukan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Pelukan menghilangkan stres dan membantu tubuhmu menghasilkan endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Kalau kamu bikin bola salju dan coba membakarnya dengan korek, bola salju itu nggak akan meleleh. Salju akan mulai gosong lebih dulu. Lalu akan mulai menghilang, tapi nggak ada air yang meleleh. Ini bukan fenomena gaib kok. Salju itu memang mencair, tapi kamu nggak bisa lihat karena struktur kepingan saljunya. Kepingan itu seolah menghilangkan salju yang mencair, airnya diserap oleh sisa bola salju yang relatif lebih longgar. Bulan kita pernah punya atmosfer. Beberapa erupsi gunung berapi terjadi di satelit alami bumi itu sekitar 4 miliar tahun lalu. Letusan itu melepaskan volume gas yang sangat besar, sampai triliunan ton. Gas itu begitu banyak, sampai-sampai nggak sempat keluar ke ruang angkasa. Begitulah atmosfer dibentuk. Sementara itu di ruang angkasa sana, bayangan lebih gelap di bulan dibanding di bumi. Itu karena atmosfer bumi lebih banyak menyebarkan sinar matahari.
Tapi kalau bisa mengunjungi bulan, kamu bakal melihat bayangan begitu gelap, sampai-sampai kamu nggak bisa melihat ke arah mana kamu berjalan. Kamu juga akan melihat jejak kaki baru di permukaan bulan. Orang sudah lama sekali nggak menjejakkan kaki di sana, tapi jejak-jejak kaki itu kelihatan kayak baru kemarin. Karena di bulan nggak ada angin atau air, nggak ada yang bisa menghapus jejak ini. Jadi, jejak-jejak itu bisa tetap dalam bentuk aslinya selama jutaan tahun. Lautan memiliki banyak fungsi penting. Di satu sisi, laut menghasilkan 50-80% dari semua oksigen di planet kita, yang artinya lautan membuat kita tetap hidup. Tapi laut juga membantu fungsi internet loh. Jadi waktu kamu ngakak gara-gara video kucing lucu, atau waktu maraton serial favoritmu, iya, itu berkat laut. Pisang memang lezat dan ringkas, berkat kulitnya yang tebal, pisang nggak rusak saat kamu bawa-bawa. Tapi bagi sebagian orang, perlindungan alami ini belum cukup. Mereka nggak suka bercak-bercak kecoklatan di kulit yang kuning itu. Khusus untuk mereka ini, ada salah satu penemuan paling penting di abad ke-21. Inilah koper pisang. Wadah ini akan melindungi pisangmu dari bahaya yang mengikutinya kemana saja. Sebagian orang takut akan teknologi alias teknofobia. Sekarang, sebagian besar teknofobia ada kaitannya dengan peranti baru yang kompleks seperti komputer, tapi awalnya berasal dari masa revolusi industri. Semuanya berawal di abad ke-18 saat para pekerja takut mesin-mesin baru akan mengambil alih pekerjaan mereka. Awalnya, para pendiri Domino's Pizza berencana untuk menambahkan 1 titik di kartu domino dalam logonya untuk setiap cabang baru yang dibuka. Tapi rantai resto itu berkembang begitu pesat dan besar, jadi mereka memutuskan untuk mempertahankan 3 titik saja untuk mewakili 3 lokasi awalnya. Warna makanan atau minuman dapat meningkatkan atau mengurangi nafsu makan. Kamu akan selalu memilih apel yang paling merah karena otak menganggapnya sebagai yang paling manis dan matang. Gak ada makanan berwarna biru secara alami, makanya kamu gak tertarik dan bahkan mungkin takut. Itulah sebabnya memasang lampu biru di lemari es atau makan dari piring biru adalah cara yang bagus untuk mengurangi porsi makan. Kamu akan selalu memilih buah dan sayuran yang lebih cerah karena diasosiasikan dengan rasa yang lebih kaya. Memakannya akan membuatmu merasa lebih sehat dan bahagia. Warna kuning dapat meningkatkan nafsu makan karena diasosiasikan dengan energi dan kegembiraan. Warna putih dapat mengelabuimu untuk makan lebih banyak dan kurang memperhatikan apa yang kamu kunyah. Itu karena makanan berwarna putih terlihat lebih nggak berbahaya dalam hal kalori. Kalau kamu makan dari piring putih, kamu cenderung makan berlebihan karena piring putih membuat makanan terlihat lebih cerah. Otakmu juga mengingat warna pembungkus makanan. Kalau kamu memasukkan keripik rasa garam dan cuka ke dalam kemasan keripik rasa keju dan bawang, kamu mungkin gak akan menyadari perbedaan rasanya saat mengemilnya. Perusahaan makanan tahu bahwa kamu akan makan lebih banyak dari apapun yang mereka jual ketika makanan tersebut punya warna dan rasa yang berbeda. Merah memberimu keberanian dan kekuatan untuk pekerjaan fisik. Kuning membuatmu lebih bahagia, lebih produktif, dan percaya diri. Hijau membawa keseimbangan dan harmoni pada lingkungan kantor. Matamu juga menyukai warna ini. Matamu nggak perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Oranye memberi rasa nyaman dan hangat sehingga cocok untuk ruang santai kantor. Burung, ikan, dan banyak mamalia melihat seluruh spektrum warna dengan segala keindahannya, sama seperti manusia. Untuk beberapa hewan, penglihatan warna yang baik sangat penting. Tanpa penglihatan warna yang baik, mereka nggak akan bisa membedakan buah merah yang sudah matang dengan buah hijau yang masih mentah. Setiap kali kita menguap, kita menggunakan otot-otot di mulut dan lidah, dan kontak tersebut dapat menekan beberapa kelenjar penghasil air liur. Akibatnya, kita mungkin menyemprotkan sedikit air liur tanpa menyadarinya. Aku punya teman di perguruan tinggi yang bisa melakukan itu sesuka hati. Sungguh mengesankan. Ternyata air liur pada dasarnya adalah darah yang disaring.
Darah diproses berkat kelenjar khusus dan sel-sel khusus menyerap khasiatnya. Setelah itu, darah menjadi air liur. Orang dengan rambut berwarna merah populasinya hanya 1%. 2%-nya berambut pirang alami. Ya, kebanyakan orang yang kamu lihat dengan warna rambut ini punya rambut yang diwarnai. Hitam adalah warna rambut yang paling umum di dunia. Memorimu dipengaruhi oleh posisi tubuh. Sebagai contoh, kamu akan lebih mudah mengingat situasi di mana kamu melambaikan tangan pada seseorang kalau kamu berdiri dan melambaikan tangan lagi. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa air mata yang keluar karena emosi adalah ciri khas manusia. Gak ada hewan lain yang bisa menangis karena sedih atau gembira. Pupil mata menyempit dan melebar untuk mengontrol cahaya yang masuk. Jika ada banyak cahaya, pupil mempersempit jalan untuk cahaya agar nggak merusak penglihatan. Dalam keadaan gelap, pupil mata melebar untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Lidah punya banyak otot, dan beberapa di antaranya bisa tegang hanya ketika kamu belajar bahasa baru. Gigitan manusia hampir selalu menginfeksi karena semua bakteri yang hidup di mulut kita. Dalam hal ini, kita cukup mirip dengan hiena. Tulang dirancang untuk banyak digunakan setiap hari dan beberapa di antaranya dapat menyerap 2 atau bahkan 3 kali berat badan. Itu mengesankan, tapi gigi bahkan lebih kuat. Bahkan kalau kamu menyikat gigi 2 kali sehari dan nggak pernah melupakan obat kumur, mulutmu tetap merupakan salah satu bagian terkotor dari tubuh manusia. Jutaan bakteri hidup di dalamnya. Kabar baiknya, sebagian besar bakteri ini baik untuk tubuh dan melindunginya dari bakteri jahat dan virus. Di pagi hari, kamu lebih tinggi daripada di malam hari. Saat tidur, kamu nggak lagi terpengaruh oleh gaya gravitasi dan tulang belakangmu meregang. Sayangnya, kamu menjadi lebih pendek di siang hari. Roller coaster sebenarnya melemparkan organ-organ tubuhmu. Jadi ketika kamu merasa perutmu jatuh ke bawah, sebenarnya perutmu sedang berputar-putar di dalam tubuh. Kamu pikir sidik jarimu adalah satu-satunya hal yang unik dalam tubuhmu? Ternyata enggak loh. Sidik lidah dan penciuman juga unik. Kalau ada orang yang mengendusmu, itu sudah cukup alasan untuk curiga. Jika semua pembuluh darah direntangkan menjadi satu garis, wah, pasti sakit sekali ya. Panjangnya akan mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Sebuah prestasi yang mengesankan yang nggak akan kamu lihat karena, ya, kamu nggak bisa hidup tanpa pembuluh darah. Sakit gigi dan sakit kepala saling terkait berkat saraf trigeminal. Saraf ini melewati rahang hingga ke kepala, jadi ketika kamu merasakan sakit gigi, biasanya sakit kepala juga akan muncul bersamaan. Kamu kehilangan kalori dengan melakukan apa saja. Tidur yang sehat selama 8 jam misalnya, membuatmu kehilangan hingga 800 kalori. Dan ya, kamu menghabiskan energi bahkan saat makan. Seseorang bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 20 hari. Namun, kalau kamu nggak tidur selama 10 hari, tubuhmu akan berhenti berfungsi. Ngomong-ngomong tentang tidur, rata-rata orang melupakan 90% dari mimpi mereka. Dan mungkin itu adalah hal yang baik. Kalau nggak, bayangin betapa gilanya dunia ini. Warna mimpimu dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton sewaktu kecil. Kalau kamu berasal dari generasi yang lebih tua yang menonton TV hitam putih, kamu akan lebih sering melihat mimpi monokrom. Kalau kamu terbiasa dengan televisi berwarna, mimpimu juga akan berwarna. Dari setiap 10.000 orang di bumi, 1 orang punya organ tubuh yang dicerminkan atau dibalik dari posisi normal dan biasanya. Artinya, hati mereka akan lebih besar di sisi kiri dan ginjal kanan akan sedikit lebih tinggi dari ginjal kiri. Orang dengan mata berwarna terang, biru atau hijau lebih baik dalam menoleransi rasa sakit daripada mereka yang bermata gelap. Para ilmuwan menduga hal ini mungkin terkait dengan melanin yang mempengaruhi warna mata. Panjang kakimu mirip dengan lengan bawah. Gak percaya? Periksa saja. Aku akan tunggu di sini. Gak. Kita punya 7 lubang utama dalam tubuh. Mulut, telinga, hidung, mata, dan kamu tahulah bagian bawah tubuh kita. Hei, kami orang Australia. Selamat siang, sobat. Kita juga berbentuk torus. Kalau kamu mempelajari geometri. Cincin manusia, donat, pelampung, atau bahkan bagel. Bagel? Jangan lupa olesannya ya. Serius deh,
Kalau kamu menghitung pori-pori di kulitmu dan yang lainnya, akan ada jutaan lubang. Triliunan, lebih tepatnya. Astaga, kita berlubang-lubang. Tubuh memancarkan radiasi panas sebagai sejumlah kecil cahaya. Cahaya ini 1000 kali lebih sedikit terlihat daripada cahaya normal. Jadi kamu nggak akan seperti senter. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Udara hanya masuk melalui satu lubang hidung dalam satu waktu. Dan lubang hidung kita bergantian melakukannya. Berbagi artinya peduli. Otak kita memberitahu kita ketika tubuh kita sakit, tapi tubuh nggak bisa merasakan sakit itu sendiri. Nggak ada reseptor rasa sakit di otak. Saat kamu merasa perutmu naik, sebenarnya itu benar-benar terjadi. Tunggu, setiap manusia punya bau yang unik, kecuali bayi kembar identik. Mereka punya DNA yang sama dan bau yang sama. Sidik jari kita nggak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi polisi kalau kita berbuat salah. Alur pada sidik jari memungkinkan kulit kita meregang untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan indera peraba kita. Saat kamu takut, kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin nggak bisa mengangkat mobil, tapi kamu nggak akan merasa sakit atau lelah dengan cepat. Penasaran nggak kenapa keripik kentang bentuknya bergelombang? Bayangin kamu sama teman-temanmu lagi nonton film sambil makan keripik. Kamu lebih suka nyelupin keripik yang rata atau yang bergelombang? Keripik rata nggak bisa nahan beban saus dan akhirnya patah. Yah, sausnya jadi kena kaos putihmu deh. Jadi, keripik bergelombang yang lebih kuat. Keripik bergelombang juga ngasih sensasi lebih enak di mulut. Keripik kentang biasa punya rasa minyak yang tajam sehingga mengurangi rasa kentangnya. Dan jari kamu pun jadi berlumuran minyak. Apa serunya coba? Jadi, lebih milih mana? Keripik kentang bergelombang atau yang biasa? Barcode emang bikin hidup kita jadi mudah, tapi kamu tahu cara kerjanya nggak? Garis hitam putih adalah kuncinya. Barcode dibaca menggunakan pemindai. Nah, pemindai ini dilengkapi laser yang mendeteksi pola. Laser itulah yang membaca barcode. Barcode menyerap cahaya dan sisanya dipantulkan. Komputer bisa memahami titik, garis, dan angka pada barcode. Bayangin garis hitam putih itu adalah 0 dan 1. Hitam menyerap cahaya dan putih memantulkannya. Aturan ini berlaku di sini. Bagian hitam artinya 1 dan bagian putih yang memantulkan cahaya adalah 0. Pemindai melihat bagian yang putih, bukan bagian hitam. Post-it udah jadi bagian hidup kita sebagai pengingat jadwal rapat atau janji ketemu dokter gigi. Tapi tempel yang erat di dinding ya. Ternyata selama ini kita salah menggunakan post-it. Kita nggak boleh melepasnya dari bawah karena bisa bikin kertasnya menggulung. Nantinya, kertasnya akan mudah lepas. Sebaiknya lepas kertasnya dari samping biar lebih simpel. Mirip awan dan rasanya manis. Dialah si permen kapas. Permen ini menggoda banget, apalagi buat anak kecil. Terlalu banyak makanan manis nggak bagus buat gigi. Semua orang pasti pernah mendengarnya dari dokter gigi. Tapi kamu pasti bakal kaget kalau tahu penemu permen kapas ternyata dokter gigi. Permen kapas ditemukan tahun 1895 oleh John C. Wharton, seorang pembuat permen, dan William Morrison, seorang dokter gigi. Mereka menamai produknya Fairy Floss. Keren ya namanya? Mereka menjual ribuan permen kapas di St. Louis World's Fair tahun 1904. Permen kapas masih ada sampai sekarang, apalagi di taman hiburan, dan dokter gigi masih menangani orang-orang dengan gigi berlubang. Beberapa hal memang nggak berubah. Kamu suka lollipop? Kok ada lubang di gagangnya ya? Kamu pasti pernah niup lubang itu kayak peluit ya? Tapi ternyata fungsinya adalah biar permennya nempel. Tangkai itu dicelupkan ke sirup cair. Sirup itu masuk ke dalam lubang, mengeras, dan mengelilingi tangkainya. Lemari es adalah penemuan luar biasa, tapi nggak semua orang tahu kisah gelap di balik pintunya. Undang-Undang Keselamatan Lemari Es diberlakukan bulan Agustus tahun 1956 agar anak-anak nggak terperangkap di dalam kulkas rumah tangga. Dulu, kulkas punya slot luar yang mengunci pintu kulkas pas lagi nggak dipakai. Pintunya cuma bisa dibuka dari luar. Tapi tenang, setelah ada aturan ini, kulkas rumah tangga diproduksi untuk bisa dibuka dari dalam. Dari dapur sekarang beralih ke kamar mandi. Kita biasanya cuek kepoin Instagram orang di toilet.
Tapi coba tebak, ada lebih banyak orang yang punya ponsel daripada orang yang punya toilet. Berdasarkan laporan PBB, miliaran orang nggak punya akses ke toilet, terutama di wilayah Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Jumlah pemilik ponsel mengalahkan jumlah orang yang punya pipa air yang layak dan toilet bersih. Selain itu, saintis menyatakan ada 10 kali lebih banyak bakteri di ponsel daripada di kloset. Jadi, sebaiknya bersihin ponsel kamu setelah nonton video ini ya. Kamu pakai FaceTime atau Skype buat komunikasi sama orang-orang di seluruh dunia? Mungkin buat ngobrol, rapat, atau hal lainnya. Teknologi webcam lahir dengan tujuan yang masuk akal banget. Pada tahun 1993, peneliti di jurusan ilmu komputer University of Cambridge membuat sistem untuk melihat apakah teko kopinya kosong atau enggak. Kamu nggak salah dengar kok, peneliti butuh kopi biar otak mereka segar, kayak kita. Mereka bangun dari kursi, pergi ke teko kopi tapi kopinya kosong. Daripada mastiin ada orang yang bikin kopi baru, mereka malah masang sistem. Sistem ini menayangkan gambar ruangan tempat teko kopi itu disimpan. Saat itu ada 3 foto yang diambil per menit. Itu udah cukup banget buat melihat tekonya udah kosong atau masih ada isinya. Makasih ya peneliti buat nggak bangun dari kursi. Dan buat hal kecil lainnya, seperti menciptakan ide cemerlang ini. Kamu beli telur yang cangkangnya putih atau coklat. Emang apa bedanya selain warnanya? Karena telur cangkang coklat cenderung lebih mahal. Kamu mungkin mikir pasti itu karena kandungannya. Bukan, warna cangkang telur nggak memengaruhi nutrisi atau kualitasnya. Kedua telur itu sama-sama sehat. Telur cangkang coklat lebih mahal karena ayam betina yang mengeluarkan telur itu lebih banyak makan. Merawat ayam ini lebih mahal daripada ayam telur putih, dan harga itu berpengaruh pada konsumen. Ada lubang di gagang sebagian panci dan wajan. Kita seringkali menggunakan lubang ini untuk menaruh alat dapur di pintu lemari. Ternyata ada fungsi lainnya loh. Bayangin, kamu lagi masak beberapa hidangan buat acara keluarga. Meja dapurnya penuh barang. Nggak ada tempat buat naruh sendok sayur. Nah, kamu bisa taruh sendok sayur itu di lubang yang ada di gagang panci. Sendok itu bakal aman di sana sampai waktunya buat ngaduk masakan. Tapi nggak semua sendok muat di lubang itu ya. Kadang bisa saja jatuh ke lantai. Mending cek dulu pas sendoknya masih bersih. Bayangin kamu beli mie dengan topping tambahan, tapi kamu baru aja pindah rumah dan piringnya masih ada di kardus. Susah banget kan makan di kotaknya? Apalagi toppingnya ada di bawah semua. Mana sausnya nggak rata pula. Ternyata ada cara gampang buat makan mie itu. Wadahnya bisa diratakan dan dijadikan piring. Buka aja bagian pinggirannya dan rebahkan. Selesai. Sekarang masalah piring udah beres. Bagusnya kamu nggak perlu repot-repot cuci piring. Kamu tahu nggak kalau tomat itu bukan sayuran tapi buah-buahan? Nah, alpukat juga. Semangka ternyata beri dan masih banyak lagi. Kacang tanah tidak termasuk keluarga kacang. Kacang tanah beda sama almond dan kacang mete. Kacang tanah jelas tumbuh di bawah tanah dan dipanen kayak kentang. Bagian atasnya mirip semak-semak. Camilan enak ini nggak termasuk kacang karena tumbuh di bawah tanah, bukan di pohon. Kacang tanah ditarik dari tanah kayak wortel. Pas lagi nongkrong dan makan kacang tanah, jangan lupa sebutin fakta ini ya. Atau kamu bisa bahas ini pas ngelihat orang makan kacang tanah. Tapi menggolongkan makanan sebagai buah atau sayur itu emang susah-susah gampang sih. Kamu tahu siapa penemu kaos? Tahun 1904, Cooper Underwear Company nyiapin iklan dan ngenalin produk barunya dengan foto sebelum dan sesudah. Dulu ini disebut kaos daleman. Slogannya tanpa peniti, tanpa kancing, tanpa jarum, tanpa benang. Kayak namanya, baju ini dipakai sebagai daleman. Suatu hari, pelaut dapat pengumuman kalau mereka harus pakai daleman tanpa kancing di bawah seragamnya. Orang-orang langsung suka sama baju ini. Nggak lama kemudian, ribuan pria mulai memakainya. Meskipun kaos pertama dibuat pada abad ke-19, sekarang kita terbiasa sama kenyamanan memakai kaos. Apa kamu juga pakai kaos kayak pelaut? Kasihan Putu. Dia takut banget sama serangga. Sampai-sampai dia cuma mau nyari tempat yang aman dari serangga di bumi ini. Setelah bertahun-tahun penelitian dan perjalanan, akhirnya dia menemukan tempat yang bisa dia tuju, Antartika.
Putu berhasil sampai di sana, yakin bahwa serangga nggak akan bertahan di suhu dingin. Dia nggak tahu kalau serangga ada di tiap benua di planet ini. Nggak juga sih. Dia ada benarnya soal Antartika. Di tempat ini nggak banyak serangga. Faktanya, cuma ada satu spesies serangga yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat tinggal, yaitu Agas antarctica, atau yang disebut Belgica antarctica. Lalat ini kecil, tapi masih tergolong serangga darat Antartika terbesar. Oke, jadi sudah dipastikan hampir nggak ada tempat di bumi yang bebas serangga. Sebenarnya itu juga nggak benar sih, tapi mungkin kamu harus belajar berenang, karena satu-satunya tempat yang nggak ditempati serangga adalah permukaan bumi yang tertutup lautan. Tapi kenapa serangga begitu benci tempat itu? Tak seorang pun yang bisa menjelaskan. Tapi sebagian orang berpikir karena di laut nggak ada tumbuhan yang menjadi makanan dan tempat berlindung serangga. Serangga bisa jadi jaringan agen rahasia terbesar di planet ini karena punya telinga di seluruh tubuhnya. Tapi, seringnya telinga ini bukan di bagian kepala. Kadang ada yang di sayap, di kaki, dan bahkan di perut atau lehernya. Banyak serangga yang menjalani hidup menyendiri, tapi ada juga yang punya keluarga. Contohnya kayak kumbang bes. Kumbang ini bisa membentuk unit-unit mirip keluarga di mana kedua orang tuanya bekerja membesarkan anak-anak. Kumbang ini juga punya kosakata tersendiri dan saling mengobrol dengan mencicit. Oh ya, kalau seekor serangga jatuh dari ketinggian, dia bakal cedera nggak sih? Masalah ini memang agak rumit, tapi coba kita ambil semut sebagai contohnya. Semut nggak mengalami cedera karena jatuh, sebab ukurannya yang begitu kecil. Banyak juga serangga lain yang terjatuh dari ketinggian dan tetap baik-baik saja. Penjelasannya berkaitan erat dengan matematika dan fisika yang nggak sempat dipelajari si serangga itu sendiri. Tapi, simpelnya, serangga nggak cukup berat untuk memberi dampak ke permukaan tempat dia jatuh. Ketika jatuh, serangga sebenarnya nggak mengalami percepatan, justru melambat. Area permukaan semut yang relatif luas buat bobot sekecil itu membentuk hambatan besar saat dia bergerak di udara, jadi dia akhirnya melambat saat jatuh. Oh ya, ngomong-ngomong soal semut, bener kan? Ada sekitar 1 kuadriliun semut di planet ini. Itu sekitar 1,4 juta semut per manusia. Jika populasi manusia di dunia dihitung 7,3 miliar. Kalau begitu, berarti planet ini bisa dibilang punyanya semut ya? Sulit dibayangkan lalat buah terbang sambil pakai helm astronot. Tapi lalat buah lah makhluk hidup pertama yang diluncurkan ke antariksa, yakni di tahun 1947 saat si lalat meninggalkan bumi dengan roket V2 mencapai ketinggian 110 km dalam waktu kurang dari 200 detik. Lalat itu kemudian kembali ke bumi dengan parasut. Tapi nggak semua serangga semujur itu. Misalnya, ulat bulu punya 12 mata, tapi pada dasarnya dia buta. Mata kecilnya yang sederhana cuma bisa membedakan antara terang dengan gelap. Jadi, sebenarnya ulat nggak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Dan ini nggak bisa dibantu dengan kacamata, kalau itu yang kamu pikir. Sebagian serangga benar-benar bekerja keras soal upaya kencannya. Contohnya, lalat batu yang rela push up demi memikat lalat betina. Kamu tahu nggak kalau kupu-kupu merasakan lingkungannya dengan kakinya? Iya, kamu nggak salah dengar kok. Karena kupu-kupu punya sensor pengecap di kakinya yang membantu menemukan makanan. Jadi, dia hinggap di atas daun dan mencicipinya. Kalau menurutnya tumbuhan itu bisa dimakan larvanya, dia akan menaruh telurnya di situ. Tapi gimana cara kupu-kupu makan? Kan nggak bisa menggigit dan mengunyah. Kupu-kupu memakai lidahnya yang mirip selang dan disebut belalai. Pada dasarnya, ini semacam sedotan yang membantu serangga ini mengisap cairan, kayak nektar misalnya. Nenek moyang makhluk terampil ini telah hidup di planet ini jauh sebelum era dinosaurus. Catatan fosil menunjukkan bahwa belalang purba muncul untuk pertama kalinya lebih dari 300 juta tahun lalu. Kamu pernah dengar tentang serangga yang suka musik rock? Nah, bisa dibilang rayap agaknya lebih suka suara ini. Rayap mengunyah kayu untuk mengetahui jenis kayu yang tergeletak di sekitarnya.
rayap memakai getaran. Kenapa? Sebab cara ini membantu rayap menemukan sumber makanan terbaik. Kalau musik heavy metal atau rock sedang diputar, rayap bisa mengunyah kayu lebih cepat daripada biasanya. Terus kalau musiknya musik klasik, mengunyahnya jadi lebih lambat ya? Atau justru tidur? Ini adalah serangga yang pastinya sulit kamu lihat. Ahli penyamaran ini mirip daun. Sepanjang keberadaannya, belalang ini berhasil mengembangkan jenis kamuflase ini. Jadi, predator pun terkecoh. Belalang ini bahkan bisa bergoyang maju mundur, menirukan gerakan daun yang tertiup angin. Alam memiliki perakirauan cuacanya sendiri, si jangkrik yang perkasa. Jangkrik itu semacam termometer alami loh. Kamu bisa menghitung suhu di luar secara manual dengan menghitung bunyi jangkrik yang kamu dengar dalam semenit, lalu dibagi 4. Terus, kamu harus menambahkan 40 ke angka yang kamu dapat. Hasilnya, kamu dapat perkiraan suhu dalam Fahrenheit. Jangkrik bahkan punya nyanyian uniknya sendiri yang dipakai untuk menarik perhatian pasangannya dan mempertahankan wilayahnya. Ya, musik yang bisa mengusir sekaligus memikat sesamanya. Kamu harus mempertimbangkan kepik kalau tertarik dengan jasa berkebun gratis. Itu karena kepik memangsa serangga lain, bahkan serangga yang bisa merusak tanamanmu. Kepik bisa mengusir lalat buah dan makhluk kecil lain. Seekor kepik bisa makan lebih dari 5.000 serangga selama hidupnya, yang totalnya sekitar setahun. Yuk kita lihat beberapa data luar biasa seputar lebah. Sayapnya bisa mengepak 190 kali per detik. Sini biar ku hitungin. Itu artinya 11.400 kali per menit. Anggap aja olahraga. Ya, lebah memang butuh kekuatan itu. Sebab satu koloni lebah madu bisa menghasilkan 100 kg madu setahun. Itu setara dengan 220 stopless. Bisa dibilang ini pabrik alami ya, tapi kamu harus mengajari lebah untuk membuat madu. Soalnya, bikin madu bukan instingnya lebah. Aspek menarik lain dari kehidupan lebah adalah suhu di dalam setiap sarang lebah selalu sekitar 34 derajat Celcius. Nggak peduli mau gimana pun cuaca di luar. Itu karena lebah sangat pandai mengisolasi lingkungannya. Lebah juga punya perut tersendiri untuk makan dan menyimpan madu. Dengan kata lain, lebah nggak mau diganggu-gugat kalau lagi makan. Kok rebahannya udahan? Kami masih punya beberapa fakta tentang laba-laba loh. Laba-laba bisa bantu kita menjaga supaya tanaman kita bebas dari serangga lain. Jadi kita harus berterima kasih sama laba-laba. Penglihatannya juga luar biasa. Laba-laba bisa melihat spektrum warna yang nggak kelihatan sama kita, kayak sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. Laba-laba juga punya satu lagi kekuatan super. Sehelai jaring laba-laba 5 kali lebih kuat dibanding sehelai baja, dengan ketebalan yang sama tentunya. Sebagian ilmuwan percaya, andai laba-laba sebesar manusia, semoga aja enggak ya, jaringnya bisa menahan objek sebesar pesawat terbang. Dan jaring laba-laba itu sebetulnya cairan yang mengeras ketika terekspos udara. Laba-laba sendiri cukup cerdik dan telah berevolusi sehingga lebih mirip semut. Kenapa? Biar bisa menghindar dari predator dan lebih mudah berburu semut. Laba-laba jelas nggak punya sayap, tapi laba-laba peloncat bisa meloncat sampai 50 kali panjang tubuhnya sendiri. Tapi aku tetap aja merinding kalau ngebayangin laba-laba. Kalau kamu gimana? Kamu pasti udah tahu fakta-fakta tentang tubuh kamu kan? Mana yang mitos dan mana yang fakta. Nah, kalau benar, kamu dapat 1 poin. Tulis skor kamu ya. Gizi telur coklat lebih besar daripada telur putih. Mitos atau fakta? Mitos. Gak ada penelitian yang bilang telur coklat lebih sehat daripada telur putih. Warna cangkangnya aja yang beda, tapi warna ini gak berhubungan sama gizi dan kualitasnya. Jenis ayamlah yang memengaruhi warna ini. Kalau cuping ayam itu berwarna putih, telurnya juga putih. Katanya tumpukan debu di rumah kamu sebenarnya sel kulit mati yang luruh. Emang iya? Jijik banget, ih. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos ya. Ada banyak komponen lain selain serpihan kulit yang bisa bikin rumah berdebu. Menurut penelitian di rumah-rumah Kanada, serat,
rambut, bahan bangunan, jamur, serbuk sari, bagian tubuh serangga, dan abu adalah beberapa di antaranya. Masuk akal sih, karena rumah dekat jalan raya atau area renovasi bisa lebih berdebu daripada rumah di tengah hutan. Kulit adalah organ terbesar. Fakta atau mitos ya? Fakta. Tunggu, bukannya usus bisa jadi panjang banget kalau direntangkan? Enggak, tetap lebih besar kulit. Manusia dewasa memiliki kulit seberat 3,5 kg dan seluas 2 meter persegi. Nggak kebayang kalau kita nggak punya kulit kan? Karena kulit bukan cuma menutup tubuh, tapi juga melindungi kita. Kamu nggak bisa bernapas dan menelan bersamaan? Mitos atau fakta? Fakta. Ayo, siapa yang nyobain setelah nonton ini meskipun tahu jawabannya? Coba aja sendiri. Jadi di tenggorokan itu ada 2 saluran yang penting untuk hidup. Bahasa sehari-harinya adalah saluran napas dan saluran makanan. Saluran ini mencegah kita bernapas dan menelan bersamaan. Kalau enggak, makanan bisa masuk saluran napas dan menimbulkan komplikasi parah. Makanya kalau tersedak, kita akan batuk sehingga makanan nggak masuk ke paru-paru. Selain jari, lidah juga punya sidik yang unik loh. Mitos atau fakta? Fakta. Lidah manusia punya ciri luar biasa yang bikin kita merasakan makanan. Lidah juga punya tekstur yang unik. Kita menggunakan sistem biometrik seperti sidik jari, pindai suara, dan pindai iris untuk autentikasi yang penting untuk proses identifikasi dan verifikasi. Sidik lidah juga digunakan sebagai alat sistem biometrik karena unik dan susah banget untuk ditiru. Bayangin deh, kalau kita mulai pakai sistem ini biar aman, kita bakal mengunci brankas atau ponsel dengan sidik lidah. Manusia dewasa berada di kamar mandi selama 3 jam setiap minggu. Tebak, fakta atau mitos nih? Fakta, saintis bikin jejak pendapat yang mengungkap bahwa rata-rata manusia dewasa menghabiskan 3 jam 9 menit di kamar mandi setiap minggunya. Ini lebih lama daripada waktu olahraga mereka. Santai aja, nggak usah buru-buru. Mitos atau fakta nih, kamu menelan 8 laba-laba setahun selama tidur. Jangan percaya lah, untungnya buat kita dan buat laba-laba, ini mitos. Nggak usah takut lagi dan tidur aja yang nyenyak. Kebanyakan laba-laba nggak dengan sengaja kok mendatangi manusia. Mereka juga merasa aneh dengan getaran dari orang yang lagi tidur. Atau mungkin mereka kayak hidup di habitatnya ya. Laba-laba berpikir kamu teman sekamar mereka. Selama nggak ada buktinya, ini mitos. Tulang paha bisa menahan tekanan ratusan kilogram. Kira-kira ini mitos atau fakta ya? Benar, ini fakta. Orang-orang menyebutnya tulang paha, padahal sebetulnya tulang femur. Lokasi tulang ini ada di bagian atas kaki, dan menurut para ahli, tulang ini sulit patah. Femur adalah salah satu dari 2 tulang terkuat di anatomi kita. Kalau penasaran, yang pertama adalah tulang temporal tengkorak. Tulang paha bisa menahan beban 30 kali berat badan kamu loh. Mungkin karena tulang ini adalah tulang terpanjang dan terbesar di tubuh manusia. Kamu percaya nggak kalau bercukur bikin bulu tumbuh lebih tebal? Mitos atau fakta tuh? Mitos itu bisa dibantah seperti ini. Para ahli bilang bercukur nggak memengaruhi ketebalan bulu. Karena kepala bulunya nggak tercabut, akarnya masih utuh, jadi kamu cuma mencukur bagian atasnya aja. Setelah bercukur, bulu yang tumbuh akan tumpul karena terpotong sehingga kamu merasa lebih tebal. Pernah ngambil lagi makanan yang baru terjatuh? Katanya nggak apa-apa tuh. Fakta atau mitos? Mitos, jangan makan sesuatu yang udah jatuh ke lantai dong. Nggak ada tuh yang namanya belum 5 menit. Peneliti menemukan sejumlah bakteri pindah ke makanan dalam 5 detik. Kelembapan makanan memengaruhi tingkat kontaminasi. Contohnya gini, kamu nggak sengaja menjatuhkan semangka dan keripik ke lantai. Nggak tahu kenapa jatuh dan kenapa juga kamu makan itu bersamaan. Tapi semangka bakal lebih terkontaminasi daripada keripik. Karena kelembapan semangka lebih tinggi, permukaan semangka lebih rentan terhadap perpindahan bakteri. Rambut pirang dan rambut merah bakal segera punah. Mitos atau fakta nih?
Ini sih gampang, mitos ya. Rambut merah atau pirang berkaitan dengan gen resesif. Gen ini bisa diturunkan tanpa menciptakan warna rambut pembawa gen. Kalau kedua orang tua punya gen resesif yang sesuai, kemungkinan besar generasi penerusnya akan berambut pirang atau merah. Benar, gen ini langka, tapi populasi masih membawa gen ini sehingga nggak akan hilang selamanya. Gen ini baru akan punah jika semua orang di dunia yang memiliki gen ini punah juga, jadi kemungkinannya kecil. Katanya minum kopi bikin dehidrasi. Fakta atau mitos? Mitos, santai aja ngopi pagi nggak apa-apa kok. Emang sih setelah minum kopi, kamu bakal lebih sering ke toilet, tapi bukan berarti kamu kehilangan lebih banyak air. Ada sejumlah penelitian tentang efek kafein, beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa minum kopi dalam jumlah wajar sehari nggak meningkatkan risiko dehidrasi. Makan yogurt membantu pencernaan. Menurutmu, ini fakta atau cuma mitos lagi? Fakta dong, tapi kalau pilihan yogurtnya tepat, yogurt adalah makanan yang mengandung probiotik. Bakteri baik inilah yang bikin pencernaan kamu lancar. Kalau mau sistem pencernaan yang sehat, nggak cukup dengan makan yogurt aja. Yogurt emang membantu sistem pencernaan, tapi ingat, nggak semua yogurt sama. Ada yogurt yang mengandung gula atau punya topping seperti permen atau cookies, mending pilih yogurt klasik aja deh. Rambut akan tumbuh lebih cepat kalau sering dipotong. Fakta atau mitos? Mitos, kita sering banget denger, jangan sedih kalau potong rambut nanti rambut kita akan tumbuh lebih cepat kok. Sayangnya laju pertumbuhan rambut nggak bergantung pada frekuensi potong rambut. Laju pertumbuhan rambut rata-rata adalah 3 mm per hari. Pertumbuhan rambut juga dipengaruhi banyak faktor, diantaranya umur, hormon, dan bahkan musim. Ayo, jadi potong rambut nggak nih?